Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah ngerasa risih nggak sih ngelihat teman-teman kita ada yang merawat kukunya hingga panjang, bahkan sampai melengking, ataupun ada yang hitam-hitam? Oh. Atau kalian pernah ngerasa ngerisih nggak sih, khususnya untuk laki-laki nih, ketika kita telah selesai berolahraga dengan teman-teman, kemudian ada di antara teman kita yang melepas pakaiannya karena banyak keringat ya. Kemudian kalian merasa risih dengan melihat ketiak teman kalian, yang tentunya di situ banyak rawa dan hutan. Wow. Nah, oke, mungkin teman-teman kita ini belum mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya 5 fitrah manusia. 5 fitrah manusia ini tidak hanya disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga nabi-nabi terdahulu. Mari kita simak hadisnya. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qassus syaribi wa taqlimul adfar wa nutful ibti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama, al-khitan, berkhitan, atau bahasa kitanya disunat ya. Nah, khitan ini merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan fitrah manusia yang hendaknya harus dilaksanakan. Tetapi berbeda hukumnya di antara lelaki ataupun perempuan, ikhwan ataupun akhwat. Untuk laki-laki hukumnya adalah wajib, sedangkan untuk perempuan hukumnya adalah anjuran. Kenapa untuk perempuan anjuran? Dikarenakan di sini para ulama menjelaskan bahwa untuk perempuan tergantung dari situasi kondisi fisik dan lingkungan. Bagi perempuan yang memiliki syahwat yang tinggi, maka diharuskan untuk dikhitan. Sedangkan untuk perempuan yang tidak memiliki syahwat yang tidak terlalu tinggi, maka tidak apa-apa untuk tidak disunat. Nah, itulah salah satu fungsi kenapa perbedaan antara laki-laki wajib, sedangkan untuk perempuan atau seorang akhwat itu hukumnya anjuran. Oke, yang kedua, wal istihdad, yaitu memotong bulu kemaluan atau mencukur bulu kemaluan. Nah, tentunya ini adalah syariat yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan kondisi di bagian-bagian yang sensitif, khususnya bagian-bagian yang lembab, agar terhindar dari bakteri dan kuman. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, waqassus syaribi, mencukur kumis. Mencukur ini boleh dikerok, boleh digunting. Yang terpenting adalah dicukur, dipangkas ya, sampai bersih. Kemudian selanjutnya kita lanjut yang keempat, wa taqlimul adfar, memotong kuku. Nah, ini yang sering kita lihat teman-teman, ada beberapa yang merawat kukunya hingga panjang. Padahal ini adalah fitrah yang sangat Nabi tegaskan kepada kita, kuku agar dipotong. Bahkan disampaikan tidak hanya oleh Rasulullah tetapi juga Nabi terdahulu. Jadi kuku harus dipotong ya teman-teman. Bagi yang masih panjang, ayo dipotong. Apalagi ada sunnahnya di hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Di hari Jumat memotong kuku, mencukur kumis merupakan bagian dari sunnah. Oke, lanjut kita yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, wanutful ibti, mencabut bulu ketiak. Nah, inilah teman-teman, kenapa bulu ketiak harus dicabut, harus dibersihkan. Mungkin kita juga pernah memiliki pengalaman dekat dengan teman, ketika sudah beraktivitas, kuliah, praktek, dan semacamnya, kok teman ini kok bau gitu ya. Nah, ini salah satu faktor mungkin teman kita itu bulu ketiaknya jarang dibersihkan atau mungkin belum dibersihkan, sehingga mudahnya bau. Nah, ketika bulu
ketiak kita sudah dicabut, dibersihkan, dan ini bunyi hadisnya dicabut ya. Jadi kalau merasa apa ya, beres namanya tuh bahasa Indonesianya itu apa? Eh apa ya? Sakit gitu ya. Pokoknya sakit. Nah, saya juga awalnya merasa peres gitu apa ya, sakit gitu. Tapi ternyata kalau sudah biasa, itu baru dicabutan ke satu 2 3 kesananya udah terbiasa. Jadi nggak nggak sakit sebetulnya. Oke. Itulah yang kelima nih, yang mungkin masih ragu. Tapi Imam Syafi'i pun pernah beliau tidak mencabut bulu ketiaknya, tetapi pernah mengkerok. Kemudian salah satu jamaah menanya ke beliau, kepada Imam Syafi'i, kenapa tidak sesuai dengan bunyi hadis? Beliau menjawab, aku tidak kuat. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang memang setelah mencoba untuk mencabut-cabut dan ternyata masih tidak kuat, mau dibersihkan, dicukur, kemudian dikerok, ya udah tidak apa-apa. Yang terpenting adalah membersihkannya ya. Tapi kalau kita mau sesuai dengan konteks hadisnya, dicabut. Oke? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan share ke teman-teman yang barangkali mungkin belum tahu, ataupun ke keluarga, ke teman-teman, ataupun ke siapapun teman-teman yang teman-teman insya Allah saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.